bisa lihat ya, sambil buka boleh. Buku besarnya sudah pernah di-share sama Fawas kemarin. Ini adalah sumbu putar. Ini terlalu bersemangat ya. Saya undo dulu supaya hilang. Nah, yang ada di dalam titik-titik ini kita sebut sebagai sumbu ya, sumbu putar. Sumbu putar ini berfungsi sebagai titik inersia, titik yang tidak mengalami perubahan ketika terjadi putaran. Jadi si 200 ini muter, 400 juga muter, jadi nanti terjadi putaran. Tapi ini kan sumbunya tetap. Nah, momen inersia pertanyaannya ya. Maka momen inersia pada ini. Momen inersia tadi rumusnya coba kamu lihat di situ. I sama dengan kita tuliskan yang nomor 5 ini ya, nomor 4 ya. I untuk benda itu sama dengan, ini sistem partikel jadi bukan benda tegar, maka M kali R. R-nya itu jari-jari atau jarak sumbu putar ke benda tersebut. Nah, ada berapa benda di sini? Ada 200 dan 400. Jadi kita bisa tuliskan ada dua momen inersia nanti. Ini momen inersia satu dari sini, ini dua sini, nanti dijumlahkan. Ya, oke, kita anggaplah yang ini benda satu ya. Ini saya sebut M1. Nah, ini M1. Yang ini kita sebut M2. Nah, gini. Maka momen inersia yang satu, nah ini berarti M1, R-nya juga 1. Sehingga kita bisa tuliskan M1 adalah ini, M1 200. Satuannya masih ingat, harus kita buat ke SI ya. Maka 200 gram ini jadikan kilogram, sehingga dibagi 1000. Maka kita mendapatkan 0,2 kali jaraknya, berarti jarak dari ini ke sumbu putar yaitu 10. Berarti masukkan 10. Satuannya sudah meter, jadi nggak masalah. Kuadrat jangan lupa. Jadi kita akan mendapatkan bahwa untuk momen inersia benda yang pertama adalah 0,2 kali ini 100. Maka 0,2 kali 100. Nah, kita mendapatkan bahwa hasilnya adalah 0,2 kali 100. Nah, ini sama dengan berapa? Coret-coret 20. Nah, gini. Satuan dari momen Indonesia adalah kilogram meter persegi. Ini benda satu. Nah, satu lagi benda dua. Benda dua kita tulis di sini. Ini berarti I2 ya. I2 kita masukkan sama dengan, berarti M2 kali R2 ya. M2 nah kali R2. Maka kita mendapatkan bahwa M2 adalah ini, berarti 0,4, tulis aja 0,4. Nah, kali jaraknya 15, tapi jangan lupa kuadrat ya. Maka kita mendapatkan hasil seperti ini. Perhitungan dulu ya. Nah, berapa 0,4 kali berapa itu? 15 kuadrat ya. 0,4 kali, kalau 15 kita kuadratkan, hasilnya adalah 225. Jadi kalau kita kalikan dengan 0,4 maka hasilnya adalah 90. Nanti dicek lagi, silahkan. Saya langsung saja supaya cepat ya. Jadi ini kuadratkan 225, ini 0,4, maka 225 kali 0,4 hasilnya 90. Karena ini ada dua benda, berarti ini dijumlah ya, ini dijumlah. 90 dengan 20 ini dijumlah. Nah, ini dijumlah plus, sehingga hasilnya 9 tambah 2 berapa ya? 11.
12 ya. Berarti 1, 1, 0. Nah, gitu ya, 110. 110 kalau dilihat berarti opsinya ada C, D, E, ada 3 opsi. Yang paling pas yang mana itu ya? 110. Wah, kok kayaknya kok nggak ada semua itu. Mungkin tidak pas ya, satuannya yang harus menyesuaikan ya. Di situ tidak ada semua ya, biarkan saja ya. Biarkan saja. Ini tulis satuan kilogram meter persegi. Nah, ini adalah solusi dari soal nomor 4. Sampai sini pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Nah, saya lanjutkan sekarang soal tentang di bawahnya itu ya. Di bawah itu juga ada soal tentang momentum sudut. Kalau bawahnya lagi ada momen gaya. Saya langsung ke momen gaya dulu karena penyebabnya rotasi adalah momen inersia dan momen gaya. Jadi perhatikan soal yang nomor 6. Nah, ini perhatikan soal nomor 6. Nah, ini ada papan A, B, C, D, lalu ada F1, F2 dan F3. Ada 3 gaya, F1 30, F2 50, F3 40. Jika AB-nya sama dengan BD sama dengan 2 meter, jadi AB sama BD ya. Ini kok aneh ya. DC-nya 1 meter. Oh iya, oke, enggak apa-apa. Cuma gambarnya enggak pas aja itu ya. AB dengan BD kok kayaknya panjangan BD, tapi ini ada keterangannya 2, jadi enggak apa-apa. Maka momen gaya di titik A, ada kata-kata momen gaya di titik A, ini adalah kata kuncinya. Jadi A ini berfungsi sebagai sumbu ya, sumbu apa? Sumbu putar. Maka kita mulai, ada berapa gaya? 1, 2, 3, berarti nanti ada 3 momen gaya. Karena di A digunakan sebagai sumbu putar, maka momen gaya di A sama dengan 0 ya. Saya tulis di sini momen gaya itu tau, momen gaya di A akan sama dengan 0. Artinya tidak ada momen gaya. Kenapa? Karena sumbu. Ini saya tulis SB. SB itu artinya sumbu, ya. Sumbu apa? Sumbu putar. Kenapa? Ada di soal. Maka yang kedua, tinggal momen gaya yang di B dan di D. Nah, perhatikan ya, kita buat. Berarti kita tulis momen gaya di B. Tau pada B, kita masukkan rumusnya. Momen gaya itu adalah tadi di rumus, kalau kamu lihat ya, gaya kali lengan atau lengan kali gaya. Lengannya adalah, nah ini berarti B ke A ini ya. Ini saya lihat. Nah, saya cross ini. Berarti ini AB ya. AB ini adalah lengannya dari momen gaya di B. Lalu gayanya mana? Gayanya berarti F2. Gitu ya. Sehingga kita bisa menuliskan AB gitu ya. AB ini adalah lengan kali, nah ini gayanya F2, tulis saja. Maka kita mendapatkan bahwa AB itu dari soal diketahui 2 ini, sehingga kita tuliskan 2 kali, nah F2 adalah 50. 2 kali 50. Sehingga kita mendapatkan sama dengan 100. Ini adalah momen gaya di satuannya Newton meter. Lalu yang ketiga momen gaya di ini ya, titik D. Maka kita tuliskan momen gaya di D sama dengan jaraknya, berarti ya, jaraknya. Kalau ini AB, berarti ini jaraknya adalah AD.
Dari soal diketahui bahwa AB dan BD itu sama, yaitu 2, sehingga kita masukkan AD ini ya, nanti berarti jaraknya 2 tambah 2. Nah, gitu. Kenapa? Karena dari A ke D adalah AB ditambah BD. F-nya F berapa ini? F3. Kita masukkan F3. Sehingga kita mendapatkan persamaan bahwa AD itu 4, ya, 4 itu 2 tambah 2 tadi, AB tambah BD, kali gayanya adalah 40. Nah, gini. Sama dengan berapa? 160. Nah, tulis saja di sini. Nah, 160 Newton meter. Nah, gitu. Sehingga nanti dijumlah. Nah, gitu ya, dijumlah. Sebelum menjumlah kita tentukan dulu arahnya. Perhatikan momen gaya ada arah. Ini poros ya. Si A ini poros, sumbu. Nah, ini ya dari kata-kata sumbu. Jadi A ini berfungsi sebagai poros. Maka untuk menentukan arah geraknya kita harus buat putaran. Nah, ini putarannya saya kasih. Ini putaran dari F2 berarti gini. Dia F2 ini akan mengitari poros-porosnya A. Jadi kalau ini saya lanjutkan dia akan begini. Perhatikan baik-baik. Nah, ini putaran dari ini putaran dari gaya tau momen gaya B ya. Ini putaran dari tau B. Kenapa memutari A? Jadi nanti gini. Gini, terus gini, muter sampai balik lagi. Nah, gitu terus. Ini memutari poros, mengitari poros. Sedangkan yang D sama. Karena kebetulan porosnya sini, maka dia mengitari juga. Sehingga yang ini putarannya begini. Nah, sama ya, cuma lebih besar. Nah, gini. Nanti dia muter. Muternya gini kalau dilanjutin. Nah, gini. Ini saya tulis sebagai tau di D. Nah, sehingga karena putarannya searah jarum jam, ini kan searah jarum jam ya. Maka tandanya positif. Saya tulis tandanya adalah positif. Kenapa positif? Searah jarum jam. Nah, gini. Ada yang negatif. Negatif berarti berlawanan. Jadi kayak gini. Kalau saya buat ya, ini putaran. Ini kayak gini. Nah, inilah kalau kayak gini ini plus ya. Tapi kalau kayak gini, nah ini perhatikan. Nah, muternya kayak gini. Nah, ini perhatikan. Nah, berarti ini berlawanan jarum jam. Ini adalah min ya. Ini putaran momen gaya. Ini searah jarum jam plus berlawanan min. Nah, ini searah semua jadi plus. Maka ini tandanya plus semua. Kemudian kita jumlahkan sehingga menjadi 260. Nah, gitu. Newton meter. Nah, kita sudah bisa mendapatkan hasilnya, yaitu 260. Kita kasih kuning, nggak apa-apa biar kelihatan ya. Nah, jadi jawabnya adalah D ya. Jawabnya adalah D, kurang begitu jelas, pakai merah aja nggak apa-apa. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan yang belum jelas. Yang nomor 6 belum jelas, Pak. Nah, yang mana yang belum jelasnya? Kan sudah dari awal sampai akhir itu. Yang bagian mana kira-kira yang belum jelasnya? Itu tuh yang A itu 0, kurangnya itu tulisannya apa, Pak? SB. SB itu adalah sumbu. Nah, ya, SB itu sumbu. Ini saya tuliskan SB. Bukan SBY ya, ini SB. Lihat kursornya ini. SB adalah sumbu. Nah, ini SB juga. Ini saya tuliskan di sini A bulat. Ya. Ini SB. Nah, SB ya. Kenapa ASB diketahui dari soal di titik A
Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Itu Pak, kalau misalnya arahnya berlawanan jarum jam, nanti pengaruhnya untuk penjumlahan momen gayanya ada di mana Pak? Pengaruhnya. Min. Pengaruhnya min. Berarti, Nah, ini saya beri contoh ya. Soal nomor 6. Tapi titiknya saya ubah momen gaya di titik B misalnya ya. Soal nomor 6, ini saya tulis di sini. Nah, soal nomor 6, saya kasih nomor 6. Soal nomor 6. Tapi momen gaya di titik B. Nah, ini ya. Artinya B ini sebagai poros atau sumbu. Nah, ini nanti kamu lihat bedanya. Nah, poros atau sumbu. Nah, saya kasih gini. Bedanya apa? Nah, ini. Kalau di B berarti nanti hanya ada dua gaya, di A dan di D ya. Kalau ini porosnya ini berarti nanti tau di B-nya sama dengan 0. Tau di A-nya bagaimana? Nah, perhatikan caranya. Di A berarti kita mendapatkan lengannya berarti ini. Lengannya AB ya. AB itu kali gayanya ini F1. AB kali F1. Nah, perhatikan arahnya sekarang. AB adalah 2. F1, nah, karena porosnya B, jadi F1-nya berlawanan ya. Jadi karena kalau saya gambar di sini ya, di pojok kiri atas. Coba kamu perhatikan soal nomor 6. Nah, pojok kiri atas soal nomor 6. Ini kan ada, nah ini AB ini ya, porosnya di B, gayanya A. Nah ini. Jadi ini F1. Nah, kalau ini poros, nah ini ya titik B ini sebagai poros. Lalu ini titik A, maka dia kayak gini jadinya. Nah, saya pakai garis yang beda merah misalnya. Kayak gini jadinya. Nah, gini. Mengitari poros. Ini berarti ikut aturan yang ini, ya. Berarti min, jadinya min tau. Sehingga kita mendapatkan, kembali ke soal ini, 2 kali. Ini adalah min 30, ya. Min 30. Nah, seperti ini, ya. Sehingga hasilnya adalah min 60. Nah, ini. Lalu yang ketiga adalah tau D. Nah, tau D. Di titik D kita peroleh sama dengan jaraknya berarti BD. Ingat ya, karena sumbunya di B. Perhatikan baik-baik ya. Berarti BD. Kali gayanya adalah F3. Nah, sehingga sama dengan BD itu adalah 2. Ini dari soal ya. 2 kali F3 adalah 40. Nah, plus atau min. Nah, kita lihat lagi. Coba lihat di sini. BD posisinya kan di sini ya. Nah, ini D. Dengan gaya yang ke bawah, berarti kita mendapatkan bahwa momen gaya di titik D ini akan mengitari B. Bagaimana? Nah, saya buat dengan yang berbeda supaya terlihat. Kalau tadi merah, sekarang yang biru misalnya. Nah, ini. Berarti untuk F3 ini begini, karena mengitari B. Nah, gini ya. Jadi ini nilainya adalah plus. Nah, gini, beda ya. Sehingga kalau saya masukkan di sini, hasilnya positif ya. Maka didapatkan 2 kali 40 adalah 80.
Sehingga kalau dijumlah hasilnya adalah min 60 dengan 80 jadi 20. Nah, ini bedanya di sini ya. Nah, ini kalau porosnya B. Ini kalau porosnya B seperti ini. Oke. Ada pertanyaan silahkan. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Sudah jelas semua ya. Oke. Karena waktunya sudah 8:35, kamu pelajaran lain. Maka untuk pertemuan yang kali ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti kalau ada yang belum jelas, ya bisa ditanyakan lewat WA, tidak apa-apa. Ini ada yang merekam proses ini ya. Nah, kalau ada yang merekam berarti bisa diambil atau rekamannya